bersama pelayan rakyat, merah nyalinya, suci hatinya. Halo semua sahabat RBPR dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Bunda Siska. Senang sekali menyapa sahabat RBPR di podcast RBPR Cokro yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto 111. Sahabat semua, Bunda hari ini pakai hijau karena hijau royo-royo. Karena kedatangan berondong-berondong. Waduh, luar biasa deh. Biasanya kan teman-teman dari organ-organ relawan yang ada di sini ya seumuran-umuran Bunda lah gitu ya. Nah, pada hari ini Bunda kedatangan dari organisasi yang mereka anggotanya adalah kebanyakan generasi milenial. Tahu dong kalau generasi milenial di mana usia mereka. Dan yang seru adalah mereka baru mendeklarasikan organisasinya di awal bulan ini. Jadi sekarang kita mau kenalan dengan organ yang namanya Jargon. Apa sih singkatan dari Jargon? Jaringan Relawan Ganjar Pranowo Nasional. Dan mereka ternyata luar biasa ya. Nanti kita akan kenalan sekarang dengan ketua umumnya yang ganteng, yang juga jauh juga berasalnya sama dengan Bunda, yaitu dari Manado gitu. Mari kita lihat kepada Bro Michael. Silakan perkenalkan diri, Bro Michael. Gimana nih kabarnya nih? Bunda, kabar baik, luar biasa, semangat dan sehat selalu. Luar biasa. Ya, gimana nih, Michael sekarang bawa siapa nih teman-temannya? Saya bawa rekan-rekan. Pertama ada Wakil Ketua Umum 2, Mas Bro. Saya Henry Priambodo, Wakil Ketua Umum 2. Lalu divisi sosmed kita, media sosial, Bro. Perkenalkan, nama saya Fatta Kawaro. Evan Tagawaro. Ini Manado semua? Oh bukan, jadi Jogja. Ini Jogja. Jogja. Kamu Manado? Aduh. Ini juga. Maaf ya, bukan kebetulan. Oke, gimana Bro Michael? Jargon Jaringan Relawan Ganjar Pranowo Nasional. Itu berat. Kalau misalnya sahabat RBPR mungkin dulu-dulu jargonnya kita apaan ya? Nah kan, Yes. jargonnya kita tuh kayak misalnya kalau di dunia advertising tagline-nya kita apa gitu kali ya? Gimana nih, Bro Oke, Michael? sebenarnya tagline-nya juga sementara dimainkan Oke. sama teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, shalom, dan salam Pancasila, Bunda. Salam Pancasila. Yes. Nah, ini salah satu salam penyatuan kami adalah salam Pancasila. Nah, jargon kita pun kayak Bunda tadi singgung, punya tagline, kami juga lagi jalanin juga ya, udah lama ya. Apa tuh? Hanya belum di-blast ini. Oke. Tapi kalau kita tanya begini, misalnya, Mas, jargonnya kita apa, Mas? Aha. Ini masih diedit enggak, Mas? Ya, Masih diedit apa di-black? langsung Oh, dijawab. langsung. Ya, Mas Henry tanya saya, Mas Henry Oke. tanya saya. Mas, jargonnya Mas apa nih? Jargonnya kita apa? Ya. Ya habis 7-8 dong. Setelah Jokowi, ya Ganjar Pranowo. Wes. Indonesia pasti maju. Nah, jadi gitu. udah mesti siap jargon-jargon masing-masing Yes, gitu ya kalau yes. ditanya. Oke, terus gimana? Yes. Nah, lalu kalau Bunda tadi tanya, jargon ini adalah Jaringan Relawan Ganjar Pranowo Nasional tentunya. Dan kami bersyukur kami baru saja mengadakan launching. Sebenarnya declare kita sudah lama sebenarnya, Oh, Bun. sudah lama? Sudah lama, tapi kami declare-nya declare secara online saja dengan teman-teman. Lalu kami di tanggal 1 itu lebih kepada sudah berbentuk gerakan, berbentuk aksi. Makanya di acara tanggal 1 Oktober itu nama acaranya adalah Gerakan Sejuta Milenial Gen Z. Lalu judul acaranya adalah Milenial dan Gen Z Bersatu Kawal Pemilu. Itu di Sejuta? Gen Z, Gerakan Gen Z. Sejuta Milenial dan Gen Z. Wah, luar biasa. Yes. Ini yang lagi kita cari ya. Sebab gini sahabat RBPR. Seperti survei-survei yang mengatakan bahwa 2024 nanti ada sekitar 56% suara itu ada di generasi Z dan di generasi milenial, ya kan? Berarti di umur-umur kalian lah, ya kan? Yes. Yang nanti yang terbanyak di 2024. Nah, terus gimana tuh? Ya,
Itu tepat sekali yang Bunda sampaikan, seperti waktu tadi sambutannya Pak Arsyad, Ketua TPN. Oh, Pak Arsyad kasih sambutan Iya, lewat pada waktu video. kalian diklat. Waduh, luar Yes. biasa. Ketua TPN. Terima kasih juga Pak Arsyad Silakan. di momentum ini kami sampaikan. Beliau juga menyampaikan memang hasil survei di 2024 pemilih terbesar itu adalah kalangan milenial Gen Z, lebih dari 50%. Tepatnya ada data kami kurang lebih sekitar 63% Bun, yang kami tahu. Lebih besar, makanya Iya, 63. 63% didominasi oleh usia milenial dan Gen Z di 14 Februari 2024 nanti. Itulah kenapa jargon ini hadir, jargon ini lahir untuk menyentuh secara spesifik kalangan milenial dan Gen Z, Bunda. Seperti itu. Nah, Bunda. secara range usia ya, range usia. Yes. Kalau di generasi Z itu range-nya dari berapa sampai berapa? Dari 17 sampai dengan 25 tahun. Berarti yang baru pertama kali Yes. mencoblos ya, Pertama kali umur mencoblos. 17 Yes. sampai umur 25. Yes. Ya, berarti Punya dia KTP. anak-anak kuliah SMA kuliah- dari SMA kelas 3 ada SMA beberapa kelas 3, ya. 17 mereka yang punya KTP tentunya, oke, lalu mulai start dari yang mereka kuliah di semester pertama. kelas pertama. Itu di generasi Z, anak Yes. muda di generasi Z tuh dia umur 23. Lalu masuk ke usia milenial. Usia Oke, milenial. usia milenial starting Usia milenial startingnya 26 sampai 40. ya. Yes. Siapa yang umur 40, kamu dibilang milenial. Milenial. Karena pemahaman kita pikir milenial itu ya masih unyu-unyu ya. Iya. Padahal usia 40 itu udah tetap dikategorikan milenial, milenial. masih Berarti milenial. mereka yang memang baru berumah tangga, Yes. punya anak satu atau anak dua, ya Betul. kan? Di situ adalah masuk generasi milenial. Milenial. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya memang kami secara spesifik tadi kami sampaikan pun pergerakan kami adalah menyentuh kalangan milenial Gen Z. Iya. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut, kalangan kami itu terbesar pemilihnya. Ada lagi satu faktor Bun, yaitu faktornya milenial Gen Z ini terbesar yang kurang berkontribusi di proses pemilu nanti berdasarkan pengalaman sebelumnya Betul. dan hasil survei hingga saat ini. Iya, Begitu, betul. Bun. Karena gini, Michael dan teman-teman ya, dia juga betul-betul testimoni dari Bunda ya, yang memang Yes. mempunyai anak di Z sama di milenial. Terserah deh mah, mau bagaimana sih, gitu kan, politik gitu kan. Iya. Karena kadang-kadang Bunda kalau di rumah, sayang, kasih mama waktu 10 menit mau ngomongin soal politik. Itu yang kebetulan orang tuanya punya kepedulian. Coba untuk anak-anak yang lain semua ting gitu kan. Politik itu jauh deh, nggak bersentuhan langsung dengan gua. Aman. Bodo amat gitu kan. Jadi itu memang tantangan kita semua ya, organ-organ relawan dan kemudian pendukungnya Pak Ganjar. Gimana caranya menyentuh kepada perhatian anak-anak di generasi Z ya kan. Nah, apa upaya yang kalian lakukan untuk itu? Upaya yang kami lakukan secara teknis, yang pertama tentu saja kami bertemu langsung. Pertama dengan teman-teman penggerak. Teman-teman penggerak. Oke. Itulah kenapa di jargon ini mulai dari pengurus di tingkat DPP, Dewan Pimpinan Pusat Nasional, itu mulai dari saya sebagai ketua umumnya, sekjennya yang mungkin besok next time kalau Bunda undang berkenan, namanya Gusti Ega Putrawan, usianya masih sangat Gen Z milenial sekali, Oke. masih 20-an tahun. Tapi dia mau bahas ini ya, apa Yes, politik ya, iya. luar biasa. Salam ke Pak Bro Mas Sekjen. Ega. Nah, Bro Sekjen, Mas Ega. Ega. Oke. Nah, Mas Ega ini beliau latar belakangnya sebagai seorang pengusaha, produser produser seorang artis-artis ya. Lalu kita punya divisi koordinator milenial. Iya. Di kesempatan ini kita kenalkan juga, tapi beliau belum sempat hadir, namanya Dede Satria, usianya juga 20 tahunan, 20 tahunan. dan dia juga seorang tokoh penggerak karena seorang selebritis juga. Lalu di bawah koordinatornya dia ada ketua milenial ya, ketua milenial Velin Putri Ayu. Beliau juga tokoh penggerak juga,
media sosial, lalu ketua Gen Z-nya juga Iya. seorang pemain Gen Z. sinetron juga. Pemain sinetron? Ya, Oh, oke. usianya juga Gen Z banget, ya kan? Cantik juga, pinter juga. Oke. Next time mungkin akan dihadirkan. Harus kesini. Biar Mas Agil seger ya. Kalau bendara umum kita Mbak Nisa, ya beliau sudah milenial agak senior, tapi semangatnya juga masih Gen Z banget. Iya. Masih milenial Emang sekali. jadi anggota kalian itu apa sih latar belakangnya, Henry? Bisa mungkin jelasin? Jadi latar belakang anggota itu lebih ke milenial sama Gen Z ya. Lebih ke milenial sama Gen Z. Cuman beberapa dari Profesinya Oh, kalau profesi macam-macam dari Oke. semua kalangan. Dari semua Jadi kita kalangan. terbuka semua kalangan itu sebenarnya bukan hanya di jaringan dalamnya aja ya di Dewan Pusat aja, tapi seluruh anggota itu sebenarnya terbuka. Tapi yang lebih kita dasarkan pasaran kita itu di milenial sama Gen Z. Ya. Jadi kan ada artis, terus ada Semua profesi, semua profesi. terus Semua ada profesi. konten Ada kreator, konten kreator, ada selebgram, ada influencer. Telegram. Ini kan kamu Evan ngurusin sosmed kan ya? Iya. Itu seru lah ketemu dengan yang namanya TikToker lah, Iya, apalah, apa YouTuber gitu ya. Selebgram. Nah oke, itu bagaimana cara mengajak mereka gitu, Michael? Yang pertama, sekalian kami sharing kunci-kunciannya lah. Maaf, kita dengar nih. Kalau bagi saya sebagai relawan, kami kan tidak punya tendensi apa-apa ya. Kami objektif adalah memastikan rekan-rekan, saudara-saudara, teman-teman pemuda milenial Gen Z ini adalah mereka harus terlibat di proses pilpres ini. Ya. Kesadaran yang kami berikan adalah, ini salah satu pola yang saya bicara ke teman-teman adalah bahwa kita milenial Gen Z ini adalah ahli waris bangsa Indonesia yang akan Ya, datang betul. di 10 tahun, 20 tahun kemudian. Jadi kalau berbicara ahli waris, kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab beban yang tidak main-main. Ya. Artinya 10-20 tahun kemudian Indonesia ini mau jadi apa? Ada di tangan Ada di kami. tangan, oke. Ada di tangan kami milenial, ada di tangan kami Gen Z. Ya. 10-20 tahun Indonesia apakah akan menjadi negara maju sesuai Betul. keinginan Pak Jokowi atau tetap menjadi negara berkembang, ada di tangan ini generasi muda ini, Bunda. Sehingga kami sentuh dari kata lagu Ari Lasso ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Jadi kami sepakat ya di jargon, kami bukan memenangkan suara, Bunda. Oke, Kami memenangkan hati. memenangkan hati. Karena menurut pengalaman kami, Bunda, ketika hati mereka dimenangkan, suara mereka sudah pasti akan mendukung kami, akan mendukung yang kami dukung sama-sama. Dan secara auto juga mereka akan bergerak tanpa kami juga komando. Karena generasi milenial ini kan nggak suka juga diperintah. Ya. Mereka senang diajak sharing. Karena di hatinya mereka create sendiri. Oh, kakak begini kak, kak ketum begini, bang ketum begini, bro ketum begini. Silakan main kan. Selama nggak melanggar aturan, selama tujuannya kita sama adalah memenangkan calonnya kita, dan yang paling utama memenangkan hati teman-teman milenial Gen Z untuk datang ke TPS di 14 Februari. Itu pun pola-pola yang kami lakukan. Barulah kami mulai masuk di pergerakan-pergerakan media sosial yang tentunya aturan utama kami adalah anti hoax. Anti hoax. Kita semua berbicara by data, realita di lapangan, fakta di lapangan. Tidak ada satupun anggota jargon berbicara hoax. Kami anti seperti itu. Bahkan kami tidak berbicara black campaign, kami tidak berbicara pun negatif campaign. Kami berbicara bagaimana negara ini mau dibawa kemana ke depannya, Bun. Oke. Apa kontribusi teman-teman dengan prestasi dan dengan keahliannya mereka. Begitu, Bun, Nah kira-kira. ini menarik karena by data ya, anak-anak Gen Z sama milenial harus berdasarkan data. Kita tahu bahwa dua capres yang selain Pak Ganjar itu mempunyai rekam jejak yang anak-anak Gen Z nggak tahu atau anak-anak milenial nggak mau tahu. Padahal kalau kita beritahu kepada mereka, hati-hati dalam memilih capres kita nanti gitu kan. Nah, apakah pernah dilakukan memperkenalkan rekam jejak yang by data terhadap dua capres yang selain Pak Ganjar? Yes, saya jawab lagi nggak apa-apa ya, Bun, ya. Pertanyaannya menarik tapi hati-hati. Yang pertama hati-hatinya itu karena ya supaya kita nggak salah bicaranya. Yang kedua, Gen Z milenial ini kan sensitif terhadap personal branding. Tetapi mereka perlu tahu, memang perlu tahu. Sehingga kami ingat Oke. presiden kami yang terbaik yang kami tahu adalah pesan Pak Jokowi apa? Pilihlah calon pemimpin, cek
jejak rekamnya. Ya, Cek jejak, rekam jejaknya. Jadi ini yang kami sampaikan ke teman-teman. Bahkan terkadang kami terus terang pun, cara kami belum langsung kami bilang, ayo datang pilih si A, si B, si C. Oh, oke. Tidak, kami ajak. Ini gerakan pemuda yang milenial, Gen Z yang peduli terhadap demokrasi, peduli terhadap masa depan bangsa. Baru di situ kami mulai perkenalkan. Kami tujuannya adalah supaya teman-teman mau melibatkan diri menentukan nasib masa depan bangsa melalui calon pemimpin di 2024 nanti. Kan itu juga pesan Pak Jokowi pun yang kami Ya, kopi. betul. Apa kata Pak Jokowi? Indonesia ini kan proses yang sementara Pak Jokowi perjuangkan adalah ingin menjadi negara maju seperti cita-cita kita di zaman dahulu, zaman lalu ya. Dan Pak Jokowi selalu katakan bahwa momentum untuk Indonesia menjadi negara maju itu pun tinggal 13 tahun. Betul. Dan kenapa saya memperhatikan kalimat kata momentum itu? Momentum ini dia tidak pakai kata kesempatan. Bagi saya momentum itu hanya sekali, kesempatan bisa berkali-kali. Nah ini agak mengerikan buat saya yang sadar betul kalau Indonesia tidak menjadi negara maju di 13 tahun kemudian berarti Indonesia akan tetap menjadi negara berkembang atau suatu saat Indonesia ini bisa tinggal nama Bun. Itu bahasa saya Bun, bukan bahasa Pak Presiden ya. Tapi beliau katakan itu kesadaran yang kami influence-kan ke teman-teman. Bagaimana caranya supaya Indonesia ini tetap kuat dan menjadi negara maju. Inilah mereka mulai masuk di dalam pergerakan kita. Lalu caranya bagaimana? Ya teman-teman harus menyalurkan hak pilih teman-teman. Kalau teman-teman tidak menyalurkan hak pilih teman-teman, ya kita nggak mampu bisa menentukan nasib bangsa ke depannya lewat calon pemimpin yang Pak Jokowi maksud. Lalu kita mulai masuklah. Ini loh calon pemimpinnya. Ada A, ada B, ada C. Seperti kata Pak Jokowi, cek jejak rekamnya seperti ini, si A ini, si B ini, si C ini, dan mereka mulai beranalisa sendiri dan mereka mulai datang ke kita sendiri. Oh, saya paham nggak gitu? Harus ini dong yang pastinya, harus ini garansi jaminannya, karena jejak rekamnya jelas. Kira-kira begitu. Kan kalian tadi takut ngomong. Iya. Bunda yang ngomong. Kan Bunda yang udah lebih skill kan. Oke. Anak-anakku sayang yang Gen Yes. Z utama ya. Yes. Kalau milenial mungkin sudah tahu ya. Iya. Ada dua capres yang kalian itu betul-betul lihat rekam jejaknya. Yang pertama itu punya sejarah yang sangat-sangat mengerikan di tahun 98. Kalian bisa Google sendiri siapa dia dan bagaimana sepak terjangnya ya. Tahun 98 terjadi hal yang sangat mengerikan, penculikan, hilang, banyak orang yang nggak kembali lagi ya. Ada di salah satu capres yang sekarang kita sudah tahu bersama. Yang satu lagi di tahun 2017 itu terjadi politik identitas. Di 2017 Jakarta terpecah belah sampai until now, until today kita masih yang namanya berada di dalam perkotak-kotakan di dalam tatanan sosial masyarakat. Jangan pilih yang itu. Pilih yang dengerin rambut kata-kata putih. Bunda. Ini dari Bunda loh ya. Ini Bunda yang Teman-teman ngomong. jargon nih dengerin nih. Karena Karena- orang tua, nasihat orang tua. Ya, karena apa? Karena Pak Ganjar itu clear and clean, dia bersih, rekam jejaknya bagus. 10 tahun sebagai pejabat di Senayan ya, beliau kan juga anggota DPR ya. Bersih. Kemudian pada waktu menjadi gubernur 2 periode 10 tahun juga bersih. Clean and clear. Bersih, clean and clear gitu kan, bukan iklan sampo, tetapi jadi orang suka bingung mau ngebully Pak Ganjar apaan, nggak ada. Dan saya tambahin satu lagi Bu. Ah, apa itu? Ganteng. Iya. Aku setuju, Itu favoritnya Gen Z. ganteng. Kemarin kan ada tuh di acara Opa Korea salah satu katanya. universitas di Bandung kan, saya sampai bilang sama anak saya, ih ada opa-opa Korea, opa-opa Korea gitu. Nah, jadi itu memang tantangan ya, Michael ya. Yes. Terutama di dalam kita memperkenalkan dan menjelaskan tentang siapa tokoh pemimpin yang nanti akan menggantikan Pak Jokowi ya kan. Peranan sosial media mungkin Evan bisa cerita gitu kan. Ini gimana nih? Masalahnya apa? Sampai sekarang itu yang namanya TikTok umur SD kalau nggak ngeliat TikTok kayaknya nggak update gitu kan ya. Itu ada pengalaman nggak pada waktu kamu kelola sosmednya? Sedikit. Mungkin pengalaman
kalau di sosial media pun pengalaman banyak anak-anak muda sekarang Gen Z yang kurang mengumpulkan data, di mana kebanyakan anak-anak muda lebih termakan kebanyakan hoax. Lebih kemakan hoax itu kan. Iya, banyak kan sekarang anak-anak muda, contohnya kita ambil kasusnya cyanida. Oh yang itu, Iya, Ice Cold. Ice Cold. Nah, mengikuti Netflix sebenarnya banyak yang data-data yang di Netflix nggak sebutkan, tapi ternyata di balik itu masih banyak detail-detail yang harus kita perhatikan lagi. Nah, di situ kita harus mungkin anak-anak Gen Z harus lebih kritis lagi dalam berpikir, Iya. dalam mencerna suatu informasi, di mana kita mungkin bisa lebih mendalami lagi apa yang mungkin disampaikan dalam suatu media, Iya. agar supaya kita nggak kemakan Kemakan hoax kan. Iya. Betul. Jadi Apalagi sekarang mungkin udah marak-maraknya udah mau masuk pemilihan presiden, kampanye ya. kampanye, Oh. ya mungkin ada beberapa hoax yang mungkin disampaikan tapi milenial kebanyakan atau Gen Z udah langsung kemakan. Jadi Iya. mungkin lebih baik kita mencari informasinya, apa Iya. yang kayak Pak Ketum kita bilang, lebih baik kita cek track record dari Rekam jejaknya ya. Iya. Oke, betul. Pemimpin. Karena pemimpin kita. karena begini memang yang namanya berita hoax ya kan, Michael mungkin yang lebih katam deh. Berita hoax kalau terus dikeluarkan, terus dibaca, kemudian diperdengarkan, lama-lama jadi berita benar, ya kan? Berita kebohongan kalau frekuensinya tinggi, akhirnya orang iya ya, benar juga gitu kan. Itu memang berbahayanya kalau kita berada di dunia media ya, sosial media kan. Jadi untuk generasi Z terutama, kalau bingung tanya mama papa di rumah dah. Ya, itu lebih bagus itu. Bener apa enggak gitu kan? Bener nggak sih cyanida ada nggak sih wah gitu kan? Tanya diskusi sama orang tua. Gimana Michael untuk kalau hal kayak gini? Jadi anak muda milenial apalagi Gen Z punya, seperti tadi saya buka awal, mereka kurang suka di komen. Kurang suka di Kurang komen. suka di komen. Ah. Bukan komen. Kalau Kurang suka diatur. di perintah Diperintah. diatur. Sehingga kami membiarkan mereka melakukan sebuah ekspresi kebebasan dalam try to find the data. Oh, oke. Jadi pola yang kami lakukan adalah ketika mereka sudah kena di hatinya, mereka kan cari sendiri, searching sendiri, dan mereka menemukan data itu sendiri melalui perkenalan dengan kami, Bun. Sehingga itulah yang kami maksud memenangkan hati dia. Karena ketika dia find sendiri, dia balik dengan kita. Sejauh ini belum ada satu orang pun ketika dia ketemu lagi di pertemuan kami, dia mundur, tidak. Malah dia lebih gerilya lagi, Bun. Lebih semangat lagi. Oke, Kak Ketum, Bang Wak Ketum, saya nanti emain ini ya. Saya ciptakan program ini ya. Nanti saya turun ke sini ya. Mereka jadi gerilya sendiri. Jadi ketika kami menangkan hati, terjadi multiplikasi, Bun. Dibanding ketika the first langsung saya bicara begini, ketika mereka selama ini ditontonkan dengan hoax yang mengarah kepada bisa jadi real menurut mereka, mereka sudah langsung nutup mereka punya Nutup ya? mind, langsung nutup pikiran mereka. Ini bicara ini lagi ternyata. Iya. Begitu, Bun. Ketika kami mulai memberikan explain dasarnya seperti ini, polanya seperti ini, mereka penasaran. Dan Gen Z milenial ini kan penasarannya paling tinggi dibandingkan usia-usia bomber ya, Bun. Ya. Ketika mereka penasaran, Bun, nggak perlu dikasih ongkos, mereka gerak sendiri, nyari sendiri, dapat faktanya, mereka balik, wah betul ini. Oke. Begitu, Bun. Ini contoh yang kami alami. Contoh, berarti kalian ini hebat loh. Hebat, how to winning their heart itu nggak Yes. gampang loh. Yang namanya Yes. orang lagi PDKT pacaran aja. Iya. Gimana caranya menaklukkan nih cewek berada di pacar buah gitu kan? Yes. Itu susah gitu kan, karena memenangkan hati dulu. Gini, kalau dalam teori komunikasi, Bunda kan orang komunikasi. Kan mulai dari brand awareness dulu gitu kan. Yes. Brand awareness dulu, baru ke kognitif, baru ke afektif, baru dia behavior gitu. Yes. Kalau kalian nggak langsung jeduk, gimana caranya masuk dulu ke hatimu? Yes. Baru yang lain kamu bisa olah gitu kan, sampai behavior mereka bisa jalan dengan sendirinya. Itu luar biasa. Perlu skill yang
gimana ya, full skill banget gitu ya. Yang penting adalah apa, selevel secara bahasa, Iya, itu penting. sepergaulannya Itu penting. gitu kan. Kalau Bunda ngomong sama anak Bunda, mama pusing deh ngomongannya apa sih. Kenalkan ke kami, Bun. Pasti Oke. pulang beda. Just kidding. Jargon itu udah berapa ininya? DP apa cabang ataupun DPW. DPW-nya? DPW saat ini 28. 28 provinsi. DPW provinsi. Luar biasa. Itu sampai kemana aja? Yang 28 udah sampai Pulau Jawa, Yes, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua juga Sumatera. udah. Yes, Gorontalo. Dan kemarin waktu kami launching, mereka datang dari 11 provinsi dengan biaya sendiri. Dengan dia sendiri. Biaya sendiri, tiket pesawat, hotel biaya sendiri. Itu anak milenial tuh ya? Ya, Bun? Ya anak milenial kan yang datang. Oh, enggak, Bun. Campur. campur. Kalau Kalau untuk DPW-nya, pengurus ya? kalau kami memang komitmennya kalau untuk DPW itu tidak mewajibkan milenial Gen Z. Oke. Kalau pengurus DPW-nya. Pengurusnya. Tapi di koordinator milenial Gen Z dan di ketua milenial Gen Z itu wajib. Oke. Satu lagi, Bun. Wajibnya apa? Pertama, dia non partisan, Apa tuh maksudnya? tidak berpartai Oh, oke. dimanapun. Partai jalanan. Ya, boleh begitu. Kalau relawan partai Relawan. jalanan. Iya, iya. Lalu selanjutnya untuk ketua, Bun, ya, untuk ketua dan penggerak. Dia tidak non partisan, tidak terafiliasi partai, orang tuanya pun tidak mencalekkan. Kalau untuk ketua milenial, Oh, gitu. kalau dia cuma misalnya sekretaris DPW, tidak ada masalah, Bun. Ketua DPD Kabupaten Kota Jargon tidak ada masalah. Tapi ketua milenial, ketua Gen Z tidak boleh berpartai non partisan, dan dia memang betul-betul orang tuanya pun tidak berpartai supaya tidak ada Terkontaminasi ya. terkontaminasi dan Ada murni kepentingan. non partisan. Karena target kami kan, Bun, Targetnya gimana? ya target kami kan begini, Bun. Partai ini besar. Hmm. Kami dukung gerakan partai. Koalisinya besar. Hmm. Partai pendukung saat ini yang kami tahu adalah PDP, P3, Hanura, Perindo, Perindo. dan apa lagi? Apa? Dan PSI ya, Bun, ya? Hah? Dan PSI juga kan, Bun? Oh, belum. Oh, belum. Oh, dia kan pertama kali diklaim. Oh, Ganjar. Belum ya? Belum jelas. Abu-abu. Oh, saya pikir PSI Pak Ganjar. Masih abu-abu. Oh, nanti saya ingatkan mereka. Abu-abu. Supaya Nggak jangan- tahu dia di mana. Jangan. Nah, jadi pun kami pikir partai ini besar, Ya. mesinnya besar. Mereka sudah punya kepengurusan di seluruh hingga tingkat kelurahan ada, Bun. Dengan kelurahan Iya. ya. Kalau kami mau sentuh mereka punya wilayah, Bun, kami kurang berdampak, Bun. Yang kami tahu hingga saat ini non partisan ini kan mereka ini agak kurang suka berpartai karena non partisan. Sehingga siapa yang bisa sentuh mereka? Ya sesama domba. Gitu, Bun. Istilahnya begitu, Bun. Sesama domba. Iya. Dalam tanda kutip, Bun, ya. Bukan berarti domba kami baik lalu yang itu nggak baik, bukan begitu, Bun, ya. Tidak ada berpikir begitu, tapi yang kami maksud ya yang bisa sentuh bahasa mereka, pergaulan mereka, kenyamanan, comfortnya mereka, gaya lifestyle-nya mereka adalah sesama kami yang non partisan, Bun. Iya, betul. Jadi target kami jelas adalah menyentuh kaum milenial Gen Z yang non partisan. Bukan sebuah kewajiban, tapi dengan pola kami, visi misi kami, gerakan-gerakan kami, otomatis ini yang masuk ini ketua milenial dia akan terpanggil dengan sendirinya. Dia tahu, oh saya karena orang partai saya di belakang layar aja, Iya. atau saya di pengurusan di bawah ketua sekretaris di PWDPD. Jadi mereka terpanggil sendiri, Bun. Wah, ini ada misi hebat nih, menentukan nasib besar bangsa, Bun. Wah, ini besok nanti negara ini akan jadi begini, ini ada di tangan saya. Nah, organisasi yang seperti ini yang kami perlu. Itu, Bun, jadi mereka terpanggil sendiri. Otomatis mereka akan terkotak dengan saya non partisan yang akan bergabung di jargon milenial dan Gen Z atau Gen Z. Oke, luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, kan tadi anggota dari Jargon kan dari berbagai kalangan kan ya, Yes. berbagai provinsi juga. Nah, sementara di RBPR ini kan terdiri dari kurang lebih 200 organ relawan, komunitas, kelompok yang juga sama, latar belakangnya berbeda-beda. Kan kita harus bersaling bersinergi lah ya, berkolaborasi. Kalian milenial, kami yang di lebih milenium gitu. Sewaktu-waktu misalnya pada waktu lagi menjalankan kampanye nanti kita perlu MC, pengisi acara di kalian kan banyak tuh. Ini kan itu gimana tuh nanti? Saya jawab ya. Eh, Dengan senang hati kita akan membantu secara sukarela.
Yang benar. Tidak dibayar. Catat. Catat baik. Karena apa? Karena apa Mas? Karena Pak Ketum apa? Hah? Karena apa? Karena Karena apa? Tidak dibayar karena Tidak dibayar karena ya karena sukarelawan. Iya. sukarelawan. Lebih tepatnya apa luar dimaksudnya? biasa. Ini harus ini Karena dulu. mereka terpanggil Iya. untuk terlibat memastikan Indonesia harus menjadi negara maju dan hanya Pak Iya. Ganjar yang bisa melanjutkan Yos, itu. mantap semuanya. Jadi begitu ya sahabat RBPR, kalau misalnya perlu skill-skill profesi yang ada di jargon, mereka dengan sangat senang hati, sukarela dan tanpa dibayar katanya ya, tapi Yes. mungkin udah lari dikit kali ya. Oh, enggak, Siapa enggak, orang pergi? Oh enggak, waduh ya ampun luar biasa. Kalau dikasih ucapan terima kasih, ya diterima berkat kan nggak boleh ditolak. Iya, masa rupiah. Jadi tujuan kami Bu, Iya. izin Ibu Media, tujuan Bunda. kami Bunda, Ya. nantinya mereka itu akan jadi motivasi. Oh, jadi motivasi. buat teman-teman Genjer yang lain. Oke. Kenapa kok saya ini punya hati, punya pemikiran Indonesia ini akan jadi apa? Jadi apa? Mereka itu akan terinfeksi, bukan terinfeksi ya, apa bahasanya itu lebih terinfluence. Oh, seorang artisnya aja dengan senang hati merelakan dia, waktunya dia, pikiran dia untuk Indonesia. Iya, iya. Masa saya yang idolanya aja enggak? Oh, aduh, luar biasa. Jadi memotivasi teman-teman daerah, selebgram daerah akan lebih termotivasi. Oke, welcome to the apa namanya rumah bersama pelayan rakyat ya di Cokro Jakarta, khusus untuk anak-anakku dari Siap, jargon ya. gitu. Jadi Bunda sangat senang sekali apa yang menjadi apa ya motivasi kalian di dalam mengumpulkan Gen Z dan milenial itu tadi untuk Indonesia yang lebih baik nantinya. Pilihlah pemimpin yang memang mempunyai rekam jejak yang positif, bersih semua, yaitu ada di Pak Ganjar. Jadi kalau misalnya ada yang mau bergabung ke jargon, itu bisa nanti bisa berhubungan langsung dengan Michael ya, ataupun bisa tanya juga ke kami di sini. Kita akan dengan sangat senang hati memberikan, silakan bergabung di organisasi Jaringan Relawan Ganjar Pranowo 2024. Baik, Bunda akhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah stay memperhatikan diskusi kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan yang penting menjadi motivasi bagi semua anak-anak di generasi Z dan di generasi milenial. Berjuanglah untuk negara kita, Indonesia yang kita cintai. Bunda titipkan negara ini, bangsa ini kepada kalian semua, karena kami sebentar lagi mungkin dipanggil Tuhan, tetapi kalianlah yang akan meneruskan Indonesia ini sampai masa yang masih panjang ke depan sana. Oke semuanya, tolong tetap subscribe, follow, dan like channel dari podcast RBPR Cokro supaya kita semakin bertumbuh berkembang bersama semuanya. Salam semuanya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari kami. Ucap salam semuanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bye. Rumah bersama pelayan rakyat, merah nyalinya suci